Ini kan ramai, Pak Umar, Mbak Sally. Ya. Desakan mundur, seperti apa menanggapinya? Kalau kita dikatakan kita harus mundur, mau setiap selesai musim kompetisi kita selalu koordinasi dengan Pemkab, kita selalu melakukan pencarian terhadap pihak-pihak swasta yang mau mengelola Persebu ini secara profesional, itu sudah kita lakukan lama. Tidak semua pengelola yang calon pengelola yang bicara itu punya pengalaman di bidang sepak bola. Akhirnya ketemulah dengan salah satu orang. Udah ketemu nih orang? Sudah ketemu. Oke. Januari kemarin kita sudah komunikasi dengan. Bisa disebutkan nih orang yang nantinya akan mengelola Persibo di kedepannya? Mas Eko Setiawan. Mas Eko Setiawan ini salah satu pengusaha muda aktif sebagai Esko PSSI Pusat. Setelah Mbak Sally dan Mas Umar ini nanti tidak lagi mengurus Persibo, apakah tetap akan memperhatikan Persibo sebagai pengamat atau apa ini? Selamat datang di Radar Bojonegoro Channel, para pemirsa. Di hari ini saya telah bersama dua CEO Persibo, Mbak Sally dan Mas Abdullah Umar. Selamat sore, Mas Umar dan Mbak Sally. Sore, Mas. Sore. Oke. Ya teman-teman, edisi hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya kondisi Persibo hari ini di bawah kepemimpinan Pak Umar dan Mbak Sally yang selama ini memang sudah berjuang penuh ya, Pak Umar dan Mbak Sally ini untuk kemajuan Persibo. Seperti apa ini? Kita akan bahas satu-satu ya, bagaimana perjalanan Persibo sampai saat ini. Pak Umar, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Kozin. Persibo ini kan cukup fenomenal di Kabupaten Bojonegoro untuk saat ini, karena memang posisi Persibo ini merupakan salah satu ikon klub kebanggaan masyarakat Bojonegoro yang tentu seluruhnya berharap bahwa posisi Persibo itu bisa bertanding di level kompetisi yang sesungguhnya lah, di Liga 2 kemudian di Liga 1. Berangkat dari proses sanksi yang diberlakukan oleh PSSI, bahwa dulu itu Persibo kena sanksi PSSI karena ada dinamika soal IPL, Liga itu. Kemudian Persibo dijatuhi sanksi oleh PSSI. Tidak boleh mengikuti seluruh kegiatan kompetisi di PSSI, di bawah naungan PSSI. Sehingga kemudian Persibo ini vakum. Atas desakan dari supporter masyarakat kemudian kepada pemerintah kabupaten pada waktu itu, kemudian dilakukanlah semacam sarasehan lah pada waktu itu. Sarasehan, seluruh stockholder diundang dari bupati, kemudian Forpimda, terus kemudian elemen supporter dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pada kesepakatan atau kesempatan itu ditunjuklah saya oleh forum yang dimediasi oleh bupati menjadi CEO Persibo, sekaligus bersama teman-teman yang lain untuk memperjuangkan nasib Persibo bisa dicabut sanksinya. Berapa orang Pak ketika itu yang ditunjuk? Ketika pada waktu itu ada saya, kemudian ada Mbak Sally, kemudian 3 orang teman kita lagi, ada Mas Warulana, Mas Kaprawi, dan Lutfi. Nah, kemudian kita ditunjuk karena regulasinya pada waktu itu Persibo adalah PT atau badan hukumnya PT. Maka proses perjalanan ikhtiar untuk mencabut sanksi PSSI ini kan harus dimulai dari legalitas badan hukumnya dulu. Maka kemudian Persibo membuat PT baru, ada peralihan dari manajemen yang lama ke manajemen yang baru, kita membentuk PT baru, kemudian dengan dasar hukum PT tersebut kita bersama teman-teman manajemen berjuang ke PSSI bersama supporter dan lain sebagainya untuk kemudian mencabut sanksi dari PSSI agar Persibo bisa ikut kompetisi resmi di bawah naungan PSSI. Kemudian proses berjalan lama itu. Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2016. Itulah berdirinya Persibo di bawah PT Semangat Bojonegoro Jaya. Itu di bawah Pak Umar lah ya. Itu mulailah tahun 2016 sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke, bisa dijelaskan perjalanannya? Setelah proses perjalanan ikhtiar advokasi kita lakukan sehingga sanksinya Persibo dicabut oleh PSSI, termasuk pada waktu kongres itu kita hadir di Bandung pada waktu itu. Persibo bersama beberapa klub yang lainnya dicabut sanksinya dari PSSI sehingga bisa ikut kompetisi resmi PSSI. Kebetulan Persibo kemudian ikut di Liga 3 PSSI. Nah, tentu
ikhtiar ini sangat luar biasa kerasnya perjuangan pada waktu itu. Dan sebenarnya kalau dari sisi tugas yang diberikan kepada kita bisa mencabut sanksinya PSSI itu kan sudah selesai sebenarnya tugas kita. Untuk selanjutnya kemudian mengarungi kompetisi, kita konsultasi lagi, koordinasi lagi dengan pemerintah kabupaten. Karena pada waktu itu forum pemerintah kabupaten yang kemudian menunjuk kita bahwa Persebu ini sanksinya sudah dicabut. Terus keberlangsungannya bagaimana? Ya mari kita kelola secara bersama-sama. Dan lain sebagainya. Ya yang penting jalan dulu lah. Nanti ya kita pikirkan belakangan dan lain sebagainya. Pada waktu itu kan sudah on the track ya, sudah on the track pada waktu itu. Nah kemudian sejak saat itu langsung kita genjot untuk kemudian mengikuti kompetisi resmi di PSSI di Liga 3. Nah, setelah kita ikhtiar dengan mendatangkan pelatih, pemain dan lain sebagainya, maka posisi Persibo pada waktu itu di beberapa kompetisi awal yang kita lakukan sampai nembus ke 8 besar nasional pada waktu itu. 8 besar nasional hingga kurang 1-2 pertandingan Persibo lolos ke Liga 2 pada saat itu. Tapi karena ya namanya bola itu kan bundar, apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan kan tidak semudah ya hasilnya kan. Kebetulan waktu itu kemudian nasib kita belum beruntung sehingga Persibo tidak bisa lolos ke Liga 2, tapi hampir dulu itu sudah masuk 8 besar nasional. Setelah itu maka proses perjalanan pengelolaan klub ini setiap akhir musim kompetisi kita selalu konsultasi kepada pemerintah kabupaten, kepada berbagai pihak. Ya tentu secara struktural memang ini PT, ini Pemkab, tapi secara moral kita ditunjuk oleh Pemkab. Terus kemudian yang kedua juga setiap kali musim kompetisi selesai kita juga komunikasi kepada Pemkab, ini bagaimana, ini hasilnya begini, untuk kompetisi tahun yang akan datang bagaimana prosesnya, apakah ini pengelolaan ini nanti kita serahkan kepada ASKAP yang dikelola oleh ASKAP dengan APBD, atau kemudian kita tunjuk manajemen yang lain, pengelola yang lain yang profesional, yang betul-betul bisa mencurahkan tenaga pikiran, pembiayaan maupun pengalaman dan keahliannya di bidang sepak bola ini. Nah, sudah itu? Sudah kita lakukan terus, tetapi ya selama proses perjalanannya waktu kita masih belum menemukan pengelola yang betul-betul memenuhi standarisasi kualifikasi yang baik untuk melakukan proses pengelolaan. Nah termasuk pemerintah kabupaten ini kan sangat terbatas. Dari sisi dukungan moral mereka bantu, tapi dari sisi finansial kan tidak pernah ada duit dari APBD. Jadi selama proses perjalanan pengelolaan Persebu itu kan selalu kita biayai dengan biaya mandiri. Kalaupun ada donatur atau sponsor itu kan nilainya sangat kecil, tidak lebih dari 10 juta, 20 juta itu. Padahal setiap kali kompetisi resmi di Liga 3 pengelolaan paling tidak satu musim kompetisi minimal itu 1,3 miliar lebih lah kalau untuk mengarungi kompetisi resmi, dan itu selalu kita penuhi, kita carikan dari berbagai aspek, tapi tidak pernah ada dari pemerintah kabupaten maupun sponsor nggak ada. Dari Pemkab mungkin karena regulasi nggak bisa gitu ya? Bisa dukungan secara moral lah. Akhirnya? Intinya mandiri. Oh mandiri? Kita biayai secara mandiri. Oke, Mbak Sali, kira-kira tantangannya apa aja nih selama mengurus Persibo? Jadi kan Persibo ini mainnya di Liga 3 ya. Yang Liga 3 itu dimana Liga 3 itu termasuk Liga Amatir. Meskipun beberapa peserta di Liga 3 itu juga di bawah naungan PT, yang tidak di bawah naungan ASKAP, tapi mereka di bawah naungan PT. Tapi kompetisinya adalah kompetisi amatir. Jadi kalau kita bicara tantangan di kompetisi amatir, tentunya daya tarik untuk sponsor itu jadi sesuatu yang itu menjadi suatu kendala. Kalau kita ngomong soal Liga 1, Liga 2, mereka itu dapat hasil, mereka dapat sponsor, itu relatif lebih mudah karena ada penyiaran TV nasional, ada setiap pertandingan itu hampir bisa dikomersilkan, baik dari pihak penyelenggara juga bisa dapat keuntungan dari situ. Terus kemudian klub juga dapat bagian dari hak siar. Jadi ada industri sepak bola kalau kita bicara di liga profesional. Tapi kalau di Liga 3, amatir ini sebenarnya kan ini tahapan pembinaan yang sebenarnya ini belum bisa dikatakan sebuah industri sepak bola. Ini ranahnya masih di pembinaan. Oleh karena itu sebenarnya butuh sekali kontribusi dari pemerintah kabupaten, dari itu masih kebergantungannya di situ sangat tinggi. Sehingga kita lihat bahwa klub-klub di Liga 3 yang memang melakukan pengelolaan secara mandiri itu tidak banyak.
dari sekian jumlah anggota di Liga 3, Asprof PSSI Jatim itu yang dikelola secara profesional sedikit sekali, Mas. Apa dulu yang bisa bertahan? Dulu keputusannya seperti apa? Persibo yang ini kok mandiri dengan PT gitu. Jadi gini, karena pertimbangannya dulu. Bukan pertimbangan. Jadi kita tidak ada pilihan lain karena waktu itu targetnya ketika mendapat pengampunan dari PSSI dan kembali bisa menjadi anggota, targetnya kita adalah di Liga 1. Oh gitu. Karena terakhir waktu disanksi Persibo itu ada di Liga kasta tinggi ya. Oh gitu. Jadi harapannya ketika dicabut sanksinya Persibo balik lagi ke kasta tertinggi. Ternyata keputusan dari Kongres waktu itu berbeda. Jadi ada 7 klub itu yang dapat pengampunan di Liga 2 hanya Persebaya. Saya nggak tahu pertimbangannya PSSI waktu itu, tapi kenyataannya 6 klub lain yang bersama-sama dengan kita itu kembali ke Liga 3 semua. Atau gitu. Degradasi gitu. Dan mereka mandiri juga, dan di bawah PT juga atau masih di bawah? Di bawah PT, tapi kayak dalam perjalanan mereka ada beberapa yang sekarang itu ke kolaborasi dengan ASKAP setempat. Kalau yang sekarang ya, jadi ada beberapa yang sudah kerjasama dengan ASKAP, lalu dikembalikan ke ASKAP, ada beberapa yang masih PT. Ada opsi seperti itu nggak Pak Umar? Di bawah ASKAP gitu, nggak di bawah? Ya ada beberapa kompetisi itu dinamika kan selalu berkembang kan. Setiap kali musim kompetisi selesai, kemudian kita melakukan evaluasi dan koordinasi oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro maupun dengan stakeholder yang lain. Isinya bahwa bagaimana ini cara mengelola Persibo ini dengan mendapatkan garansi jaminan keberlangsungan yang bagus di sisi pengelolaan. Ada 2 opsi, misalkan yang pertama dicarikan pihak ketiga swasta yang siap untuk melakukan proses pengelolaan secara mandiri tanpa membebankan APBD. Ada skema yang kedua yaitu PT ini dibubarkan, dikembalikan ke ASKAP. Kemudian ASKAP ini melalui KONI bisa disupport anggaran dari APBD. Gitu. Tapi situasi ini kan menjadi pro kontra dan perdebatan terus sepanjang masa kan. Sehingga kemudian masih tetap terus berjalan dalam proses-proses pengelolaan ini dilakukan secara profesional, dan tentu berbicara profesional pasti kan mandiri. Kita mencari sponsor itu sangat sulit di level kompetisi Liga 3. Oh gitu. Kemudian proses perjalanan waktu, bahwa manajemen yang kita kelola itu dianggap tidak profesional, tidak sungguh-sungguh, kemudian belum memenuhi prestasi dan lain sebagainya. Sebenarnya yang harus kita catat bahwa tugas yang diberikan kepada kita itu mencabut sanksi dari PSSI itu. Tugas awal ketika Pak Umar didaulat lah. Ya, karena Persibo waktu itu kan mencabut sanksi itu. Vakum mati, tidak bisa ikut kompetisi resmi. Gitu. Sehingga harus dilakukan proses advokasi, kita ditunjuk untuk mencabut sanksinya itu. Proses keberlangsungan perjalanan itu kemudian kita kelola Persibo ini secara profesional. Kalau dibilang kita tidak profesional itu tidak tepat. Karena apa? Karena setiap kali musim kompetisi kita selalu menunjuk pelatih dan official. Ini tidak asal kita tunjuk. Kita lihat track recordnya, kita mencari referensi, mencari masukan dari berbagai pihak. Kemudian setelah itu pelatih dan official ini kita berikan tugas untuk mencari pemain sebagus-bagusnya untuk kemudian bisa membawa Persibo ke ranah Liga 2. Kan begitulah. Soal pembiayaan ini menjadi tugas kita. Kita siapkan biaya, kita siapkan budget, kemudian silakan pelatih dan official untuk melakukan proses tugasnya mencari pemain, bagaimana caranya agar tim ini diramu untuk bisa lolos ke Liga 2. Proses mencari itu tadi sudah menemukan? Nah, kalau selama ini kan sudah berjalan kan, kalau yang pelatih itu. Artinya bahwa sebagai bentuk profesionalisme kita tidak pernah mencampuri urusan pemain, urusan ini. Yang penting kita hanya menyiapkan anggaran untuk proses pembiayaan ini. Jadi artinya itulah yang kita bikin asumsikan sebagai bentuk pengelolaan yang profesional kan begitu. Kita serahkan kepada pelatih dan official untuk mencari pemain dan meramu tim. Yang penting dari sisi pembiayaan kita siapkan. Kan begitu selama ini yang terjadi. Jadi kesan kalau dikelola secara tidak profesional itu kan kurang tepat. Karena memang kita sudah memberikan tugas kepada masing-masing pelatih maupun official. Soal perjalanan ini kemudian masih belum berhasil ya. Saya pikir wajar-wajar saja. Karena ikhtiar kita itu kan juga sudah sangat luar biasa. Yang kedua, soal misalkan dianggap bahwa Persibo ini selalu tergesa-gesa, terlalu mendadak dalam membentuk tim dan lain sebagainya sehingga dianggap tidak profesional gitu kan. Itu sebenarnya kalau dibilang mendadak enggak. Kita punya ASKAP PSSI,
Kabupaten Bojonegoro, yang tentu ini mengakomodir potensi-potensi lokal pemain-pemain yang baik di Bojonegoro untuk kemudian disiapkan di Porprov, kemudian di liga-liga ASKAP, yang tentu ini nanti transformasinya kan kita ambil di Persibo. Setelah itu nanti kekurangan pemain-pemain ini kita datangkan dari luar. Jadi selama ini kan proses kerangka tim itu kan juga pasti sudah melalui uji lokal itu di tingkat Asprov itu, di tingkat Porprov dan lain-lain, ini kan sudah dilakukan proses pembinaan. Artinya ya matang sebenarnya yang kita persiapkan itu, karena bedanya Persibo yang profesional dengan yang di ASKAP ini wilayah pembinaan itu tentu wilayah target atau prestasi yang kemudian nanti masuk di level Liga 2 atau Liga selanjutnya kan. Jadi kan kita tidak harus melakukan pembinaan. Kalau di Persibo ini pembinaan sudah dilakukan oleh ASKAP. Kita tinggal mencari pemain-pemain yang matang, yang jadi kemudian kita kumpulkan, kita ramu untuk kemudian bisa memenuhi target dari supporter maupun dari masyarakat. Oke, Mbak Sally, supporter ini kan selama ini mungkin menuntut prestasi gitu ya. Nah, seperti apa mungkin Mbak Sally? Jadi sebenarnya kalau supporter sebenarnya kita juga melibatkan supporter dalam pengelolaan. Di awal Persibo atau manajemen terbentuk di bawah Pak Umar, saya dan teman-teman supporter juga terlibat dalam pengelolaan internal. Jadi teman-teman ada mulai dari penyelenggaraan pertandingan sampai dan lain-lain, itu kita melibatkan teman-teman supporter. Jadi itu sebenarnya bentuk keterbukaan kita, dan kita bentuk bahwa kita bersepakat ketika manajemen yang dibentuk, kita nggak berjuang sendirian gitu, kita bareng-bareng sama mereka. Jadi mereka sebenarnya tahu betul teman-teman supporter itu juga tahu dapurnya bagaimana Persibo dikelola. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan atau teman-teman supporter mengatakan bahwa Persibo ini nggak serius ngelola klubnya, nggak serius cari pemainnya, hampir setiap penentuan pelatih dan pemain itu juga teman-teman supporter juga terlibat diskusi itu. Dan juga lagi, kalau kita dikatakan tidak serius, mulai dari pertama pembentukan tim di 2017, itu kompetisi resmi pertama yang diikuti Persibo waktu di bawah manajemen Pak Umar dan saya. Semua pemain berbakat itu nggak ada yang kemudian tanpa reputasi yang bagus. Kita pasti seleksi pemain, ada beberapa pemain yang memperkuat untuk kuota seniornya juga di Liga 1, Liga 2, itu kita lakukan di setiap kompetisi. Dan bahkan anak-anak yang main di Persibo sekarang masih kontak dengan kita, mereka sekarang ada yang main di Liga 1, main di Liga 2, artinya bahwa kita tidak serius dalam mencari pemain maupun pelatih. Bahkan yang pelatih terakhir yang ditunjuk Persibo di musim kompetisi 2022 yang kemudian tidak jadi gelar itu lisensinya. Bahkan penunjukan pelatih saja kita nggak pernah menggunakan standar penipu. Kita pasti menggunakan pelatih dengan rekomendasi terbaik yang ada di Jawa Timur. Itu selalu kita gunakan untuk standar pembentukan jajaran pelatih. Dan kita kombinasikan dengan SDM lokal. Di situ selalu kita ada teman-teman yang punya pengalaman di bidang sepak bola atau mantan pemain atau apa, yang itu juga orang lokal sebagai representasi untuk menjaga integriti dan menjaga supaya objektivitas bahwa ini pemain ini memang masuk ke squad karena kemampuan mereka, bukan karena rekomendasi siapa atau siapa. Oke. Ini kan ramai Pak Umar, Mbak Sally. Desakan mundur seperti apa menanggapinya? Ya. Nah ini tentu sebenarnya kurang pas atau tidak tepat lah. Ini sudah asumsinya kan wacana berkembang kan luar biasa kan terkait dengan proses pengelolaan Persibo. Kalau kemudian dikatakan kita harus mundur, manajemen harus mundur, kemudian tidak berprestasi, manajemen tidak melakukan proses pengelolaan secara profesional, ini sangat tidak tepat. Bagaimana mungkin kita itu disuruh mundur? Setiap selesai kompetisi resmi yang digelar setiap musim itu, kita selalu mencari format-format baru, kita mencari pengelola-pengelola baru. Mana ada pengelola secara profesional yang mempunyai integritas, mempunyai kemampuan di bidang ini, kita cari terus. Nah, kalau kita dikatakan kita harus mundur, bahwa setiap selesai musim kompetisi kita selalu koordinasi dengan Pemkab,
kita selalu melakukan pencarian terhadap pihak-pihak swasta yang mau mengelola Persebu ini secara profesional. Itu sudah kita lakukan lama. Jadi setiap selesai musim kompetisi, untuk mengarungi musim kompetisi yang selanjutnya itu, kita selalu mencari pihak-pihak profesional, pihak-pihak swasta yang siap dan mampu untuk melakukan proses pengelolaan terhadap Persebu. Nah, kebetulan saja ini kan belum ketemu pada waktu itu. Kita sulit mencari itu. Ada informasi ini siap mengelola, ini siap mengelola. Begitu kita temui, begitu kita ajak komunikasi, ternyata ya macam-macam lah. Ini tidak ada keseriusan, tidak ada kesanggupan dan lain sebagainya. Itu apa keseriusan itu masih Ya, kepemilikan anggaran atau apa gitu? ya keseriusan Dananya itu juga. satu komitmen dalam melakukan proses pengelolaan Persebu secara profesional. Kemudian yang kedua bisa melakukan proses pembiayaan terhadap Persebu. Kemudian yang ketiga ini tentu tidak membawa Persebu ke ranah politik. Kemudian yang selanjutnya untuk home base itu tetap di Bojonegoro. Kemudian yang kelima tentu tidak boleh merubah nama Persebu Bojonegoro ini. Brandnya itu Persebu. Ya, Persebu Bojonegoro. Itu terus kita lakukan setiap musim itu kita cari terus siapa yang kira-kira pihak swasta yang mampu atau bisa melakukan proses pengelolaan ini secara profesional. Kok kita disuruh mundur? Tidak usah disuruh mundur, setiap tahun kita selalu mencari pihak swasta yang siap melakukan pengelolaan. Artinya disinilah yang sebenarnya terjadi proses komunikasi. Kita ingat betul di tahun 2021 sempat ada naik turun lah terkait dengan semangat dalam melakukan proses pengelolaan Persebu. Tanpa disuruh mundur, tanpa diminta dan lain sebagainya, kita menyerahkan pengelolaan Persebu kepada pemerintah kabupaten pada waktu itu. Itu sudah pernah kita lakukan di tahun 2021. Saya dan Mbak Sali ini membuat surat yang kemudian kita serahkan kepada Pemkab. Nah, pada waktu itu Pemkab kan juga bingung juga lah, ini secara regulasi ini Pemkab ini PT ini kan tidak linear, ini strukturnya kan berbeda. Ini PT ini bukan klub atau bukan perusahaan yang di bawah naungan Pemkab dan lain sebagainya. Kok kita suruh olah bagaimana kan begitu. Nah, waktu itu kita serahkan ke Pemkab karena dulu kita kan dituju oleh Pemkab loh. Oleh Pemkab mau diberikan kepada ASKA PSSI atau dicarikan pihak ketiga ya secara swasta ya silakan, tidak apa-apa. Nah, kebetulan waktu itu oleh Pemkab mandat itu dikembalikan lagi lah kepada kita ya, karena memang posisi waktunya juga mepet dengan musim kompetisi ya, akhirnya karena ke bentuk tanggung jawab kita, kecintaan kita terhadap Persebu ya kita kelola lagi. Akhirnya Mbak Sali dan Mas Umar ya, kita kelola lagi waktu itu. Nah, setelah selesai musim kompetisi juga masih belum ada prestasi yang bagus di Persebu, kita juga cari terus pengelola dari pihak manajemen. Ya, ya swasta lah. Tentu sebagai bentuk tanggung jawab kita tidak asal menyerahkan pengelolaan Persebu kepada orang yang tidak tepat, karena itu nanti kan juga menjadi tanggung jawab dan beban moral kita juga. Seolah-olah kita itu kan lempar handuk, seolah-olah kita lempar tangan dan lain sebagainya. Tentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap kecintaan dan kebanggaan kepada Persebu, maka kita betul-betul berhati-hati dalam rangka menunjuk pengelola baru Persebu. Ini yang sulit kita temukan di setiap kompetisi itu. Jadi tidak usah disuruh mundur. Kita setiap selesai musim kompetisi selalu mencari siapa yang mau mengelola Persebu secara sejak profesional. Kapan? Mencari sudah sejak beberapa musim yang lalu, tidak akhir-akhir ini mudah. Setiap kali selesai kita lapor ke Pemkab ini begini ya, tolong dibantu, ini sulit ini kalau Persebu tidak kemudian kita bersama-sama. Oh gitu. Ya tentu kalau pembiayaan kita secara pribadi ini kan kekuatan kita kan juga terbatas. Barangkali ada opsi untuk dibiaya APBD. Ternyata ini sulit untuk dilakukan. Maka ya marilah dicarikan solusi pengelola baru yang kira-kira secara kualifikasi ini betul-betul memenuhi. Ini yang kemudian sulit kita temukan beberapa musim kompetisi. Setiap musim kompetisi selalu kita lakukan itu. Target Mas Umar dan Mbak Sali ini adalah mencabut sanksi tadi Pak Man. Ya, mencabut sanksi. Ketika sanksi sudah dicabut, sudah masuk liga, apa ketika itu kenapa nggak diserahkan langsung ke? Loh, ini kan sudah berbentuk PT. Kita sudah ditunjuk untuk melakukan proses pengelolaan Persebu, kemudian juga diberikan tugas mencabut ini. Kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten pada waktu itu ya. Ya kita kelola bersama-sama, kita
apa namanya jalan bersama-sama kan begitu. Nah, jalan bersama-sama ini ternyata kan ya kita sendiri yang jalan akhirnya kan. Karena dari sisi pembiayaan tidak pernah ada sepeser pun dari pemerintah kabupaten masuk ke Persebu itu tidak ada, karena APBD kan tentu tidak boleh. Nah, ujung-ujungnya ya kita sendiri yang sudah apa namanya berkomitmen ya harus terus berjuang melakukan proses pembiayaan secara mandiri itu tadi. Sebuah biaya caranya kemudian kita bisa mencari pembiayaan. Tapi selama ini tidak pernah dalam setiap musim kompetisi itu kita meninggalkan tabel terkait dengan posisi pembiayaan Persebu. Nah, kalau ngomong mundur itu kecuali kalau Persebu itu di tengah jalan ini terus ternyata tidak apa namanya bisa melanjutkan kompetisi terus saya mundur, itu kan ya pantas kan gitu. Atau Persebu ini tidak bisa mengarungi musim kompetisi maka saya mundur sudah tidak sanggup mengelola. Nah, ini setiap musim kompetisi selalu kita biayai dan selalu terbiayai, selalu sampai tuntas kompetisi itu berjalan walaupun hasilnya belum maksimal. Terus kemudian selesai musim kompetisi berjalan, kita juga selalu melakukan evaluasi koordinasi dengan Pemkab, dengan berbagai elemen. Ini gimana kalau ada pihak swasta yang kemudian bisa mengelola, ya tidak apa-apa, pertemukan dengan kita lihat komitmennya bagaimana, kita lihat keseriusannya bagaimana. Begitu ketemu orangnya juga muter-muter lagi, ternyata juga tidak apa ada tendensi khusus lah yang kemudian tidak kita nilai tidak profesional dalam proses ini. Tapi alhamdulillah di musim kompetisi 2023 ini selama perjalanan proses sebelum masyarakat maupun supporter rame-rame soal Persebu itu sejak Januari kita sudah komunikasi dengan berbagai pihak swasta yang kita yakini bisa mampu mengelola Persebu secara profesional. Hingga akhirnya ketemulah dengan salah satu orang. Udah ketemu nih orang? Sudah ketemu. Oke. Nah, salah satu orang ini punya komitmen besar terhadap Persebu, siap melakukan proses pengelolaan secara profesional, kemudian juga siap target naik kasta ke Liga 2 dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita follow up, tidak hanya kemudian kesanggupan saja yang kita nilai, kita cek track recordnya, kita cek aktivitasnya, kita cek segala bentuk apa namanya persiapannya, kalau ngelola Persebu itu nanti timnya bagaimana, pemainnya bagaimana, terus anggarannya bagaimana, terus apa namanya keseriusan profesionalisme bagaimana. Akhirnya sudah mengerucut kepada salah satu orang ini. Sudah lama sebenarnya kita komunikasi sebelum orang-orang rame-rame manajemen baru, kelola baru dan lain. Januari kemarin kita sudah komunikasi dengan Oke, Pak Omar, bisa disebutkan nih orang yang nantinya akan mengelola Persebu di kedepannya? Kemarin Mas Eko apa namanya Eko Setiawan. Mas Eko Setiawan ini salah satu pengusaha muda, kemudian beliau juga punya beberapa klub, terus aktif sebagai Esko PSSI Pusat. Nah, ini tentu apa namanya kita dalami bahwa beliau sangat mumpuni lah untuk kemudian bisa melakukan proses pengelolaan Persebu ini secara profesional. Dari track recordnya, dari posisinya, dari aktivitasnya yang memang selalu beluknya kan di sepak bola. Jadi kita meyakini, terus kemudian kita ketemu, kita diskusi panjang, termasuk nanti bagaimana soal pemainnya, bagaimana soal anggarannya, bagaimana soal keseriusannya, bagaimana soal kapasitasnya dan lain sebagainya. Tidak berhenti di situ saja, kita korek, kita gali berbagai apa namanya hal yang kemudian kita mantap. Bahwa ya ini cocok ini diserahkan kepada Mas Eko ini, karena kita yakin sebagai bentuk tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap Persebu, bahwa pengelola yang nanti kita tunjuk ini kita yakini bisa mengelola Persebu secara profesional dan bisa membawa Persebu lolos ke kasta-kasta selanjutnya. Jadi Eko Setiawan itu nanti akan menggantikan Pak Umar sebagai CEO Persebu. Pandangan Mbak Seli gimana tentang Mas Eko ini? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Jadi kalau saya kalau Mas Eko udah lama ya, jadi Mas Eko juga datang di beberapa kegiatan sepak bola karena dia Esko PSSI, jadi kenalnya sudah cukup lama sebenarnya. Nah, ketika kita diskusi soal Mas, ini Persebu ini harus ada
apa namanya dukungan pengelolaan. Nah, terus akhirnya diskusi soal bagaimana dukungan yang bisa diberikan untuk pengelolaan tadi. Nah, akhirnya kemarin sama Pak Umar kita ketemu sama Mas Eko, kita diskusi soal gimana jika Mas Eko ini siap nggak kalau misalnya nanti ngelola Persibo ke depan gitu. Dan ternyata dari di antara beberapa orang yang terkomunikasi dengan kita, ada beberapa orang yang komunikasi Mas ya, nggak cuma satu orang saja sebenarnya. Dan kita pandang kalau mungkin dari kekuatan finansial hampir semua yang menawarkan kerjasama tadi punya dukungan finansial yang cukup saya rasa. Tapi tidak semua pengelola yang calon pengelola yang bicara itu punya pengalaman di bidang sepak bola atau punya konsep dalam pengelolaan sepak bola. Itu salah satu pandangan. Iya. Kriteria. Nah akhirnya seperti yang Pak Omar sampaikan tadi, kita diskusi panjang nih soal apa namanya pelatih, komposisi pemain, strategi dan lain-lain. Ya, kita nyambung karena sama-sama orang sepak bola gitu. Itu yang sebenarnya membuat kita yakin bahwa ini adalah calon pengelola yang tepat begitu. Karena selain kapasitas pengelolaan, juga konsep strategi untuk mengelola sebuah klub, dia sudah ada pengalaman. Kira-kira kapan Pak Umar? Proses ini akan dari Pak Umar dan Mbak Seli akan... Proses tadi itu kan termasuk beauty contest kan, artinya banyak pihak yang kemudian bisa betul-betul serius untuk bisa membangkitkan Persibo. Lah kemarin sudah kita lakukan beberapa kesepakatan, ya tinggal nanti menunggu finalisasi saja lah terkait dengan proses penunjukan dan peralihan ini dari manajemen lama ke manajemen baru, nanti sepenuhnya dikelola oleh manajemen baru. Ya insya Allah kalau tidak ada kendala besok ya. Kalau besok hari apa ini? Besok hari ya besok ini. Besok hari Rabu. Besok Rabu tanggal 25 Oktober. Ya 25 Oktober karena beliau kan posisinya di Jakarta, tentu untuk waktu kan juga sama-sama saling menyesuaikan. Kadang Mas Eko bisa, kita tidak bisa, kadang kita bisa, Mas Eko juga tidak bisa, sehingga butuh gerak cepat lah, isone kapan kan. Ternyata besok bisa ya sudah. Tetapi proses beberapa kesepakatan klausul itu sudah ada kesepakatan, tinggal finalisasi saja lah secara penyerahan legalitas lah. Tentu prosesnya lama itu nanti. Ketika proses enggak lah, Anda. Kemarin kita itu kan enggak muluk-muluk dalam membuat MOU dengan calon pengelola baru itu. Yang penting prinsipnya ada beberapa item lah, 5 kalau enggak 6 itu. Yang pertama bahwa siap untuk mengelola Persibo secara profesional. Oke. Artinya ya tidak profesional, tetap seperti yang tadi ya. Profesional. Kemudian yang kedua itu mau dan mampu melakukan proses pembiayaan terhadap Persibo. Kemudian yang ketiga siap untuk membawa Persibo naik kasta, naik liga. Kemudian yang keempat tidak membawa Persibo ke ranah politik. Kemudian yang kelima itu tidak mengganti nama Persibo Bojonegoro karena ini cukup legendaris. Ini kan icon yang tidak boleh hilang. Terus yang terakhir yang keenam itu home base-nya harus tetap berada di Bojonegoro. Nah, tentu ketika beliau menyepakati ini menjadi bagian MOU yang kita tawarkan, terus kita lihat kemampuan beliau secara profesionalisme kita yakini bisa melakukan proses pengelolaan Persibo secara profesional, ya sudah, kemudian kita sepakat. Visi misi antara Mas Eko dengan Mbak Seli dan Mas Umar sama? Ketemu. Jadi kebetulan ada beberapa, jadi Mas Eko juga ada beberapa kemarin pendampingan kayak kebetulan dia di kompetisi sepak bola ya, di komite bidang kompetisi kalau nggak salah. Oh gitu. Nah, jadi dia pegang beberapa kompetisi kayak prapon gitu. Jadi mungkin kita bicara soal bagaimana dia melihat iklim sepak bola ini maju, dan dia juga terhubung dengan jejaring para pemain yang berbakat. Yang sekarang mungkin ada di kompetisi prapon atau apa, itu kan dia terhubung dengan semua itu. Oh gitu, Pak. Menurut kita itu merupakan minimal fondasi dasar, karena kalau kita kemarin aja misalnya dari pengalaman 7 tahun mengelola, ternyata kan jejaring pemain itu menjadi faktor yang sangat penting. Ketika kita punya pelatih yang sudah hebat, tapi kemudian kita kesulitan mencari pemain, gitu. Itu tanggung jawab pelatih atau manajemen ini? Kalau kita sih diskusi ya, jadi karena Pak Umar itu menerima laporan dari saya sama teman-teman ofisial, jadi
pelatih menyodorkan beberapa nama. Oh kita kurang di posisi striker nih, kita mengajukan ini. Saya nanya, kalau ini itu sudah kebutuhan yang mutlak, nggak bisa dinegosiasi, atau kita punya opsi yang lain? Oh opsi satunya ini pemain dari Liga 2 gitu ya. Kalau ini nanti sesuai on budget dari yang diminta manajemen, ini approve. Tapi kalau enggak, ini ada opsi lain. Nah itu selalu didiskusikan. Oh gitu, Pak. Dan saya ada di grup manajer di Liga 3 Jatim, kita komunikasi, Mas, ada striker nggak? Kita komunikasi sama klub-klub yang lain juga, atau kita misal butuh defender atau apa, kita terkomunikasi gitu. Itu menjadi sesuatu yang penting karena tentunya jejaring dengan teman-teman di klub yang lain itu mungkin rekomendasinya jauh lebih konkret daripada mungkin kita lewat agen atau apa gitu, karena kita juga punya hubungan yang baik dengan teman-teman klub gitu. Jadi itu menjadi penting. Jadi kalau kita kemudian mengelola seseorang, punya dana, punya anggaran cukup besar, tapi tidak punya akses terhadap jejaring pemain, pelatih, itu juga kendala juga ya, untuk memajukan sepak bola. Mengelola klub itu tentunya jadi kendala besar, Mas. Oke. 7 tahun mengelola Persibo. Ini kira-kira seperti apa rasanya? Pak Umar dulu deh. Ya tentu ya pasang surut lah. Tapi selama 7 tahun sampai sekarang bisa bertahan ini kan menjadi sebuah bukti sebenarnya bahwa kita itu betul-betul bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita, itu pertama. Kemudian yang kedua itu kalau tidak suka, kalau tidak cinta terhadap Persibo yang menjadikan masyarakat Bojonegoro kan tidak mungkin akan terus kita lakukan itu. Kita dapat apa? Terus terang aja dari sisi pengelolaan dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara soal ekonomi misalkan, soal popularitas, soal kepentingan politik, tidak pernah kita itu dapat pujian-pujian itu sudah pastilah sudah keluar duit, kita itu hujat dan lain-lain ya. Tapi bagi kita itu kan tidak ada masalah, toh supporter ataupun masyarakat melakukan hal demikian itu karena memang mereka ini kan juga cukup sangat mencintai Persibo. Mereka berharap bahwa Persibo ini betul-betul bisa ke level sesuai yang mereka inginkan, sehingga kemudian melakukan proses kritik dan lain sebagainya. Itu kalau dari sisi hal-hal yang dianggap bahwa kemudian kita tidak serius, tidak bertanggung jawab, tidak cinta terhadap Persibo. Ini sebagai bukti bahwa selama durasi yang cukup panjang ini, kalau kita hanya sekedar sebagai orang yang diberikan mandat dan tidak bertanggung jawab, sekedar kita hanya pengen tidak pusing-pusing, tidak dihujat orang, ya sudah serahkan Pemkab saja, mau diserahkan siapa, mau diurus tidak diurus, sudah serahkan profesional, orang swasta siapapun, sudah kita tinggal serahkan begitu saja, sudah selesai kita. Tapi itu tidak dilakukan ya? Itu tidak kita lakukan karena kita betul-betul pengen sama cita-cita kita sama supporter itu agar kemudian Persibo ini betul-betul bisa bangkit, bisa bermain di level ajang kompetisi yang sesuai dengan keinginan kita bersama, sehingga kita betul-betul bertanggung jawab dan melakukan proses pengelolaan ini atau mencari orang atau swasta yang siap melakukan pengelolaan ini betul-betul hati-hati biar nanti tanggung jawab moral kita menyerahkan, menunjuk kepada pengelola baru ini kan betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Kalau sekedar biar tidak dikritik orang, biar tidak dihujat gambarnya, biar tidak dicoret-coret orang, sudah saya lemparkan Persibo ini sudah dikuasai siapapun. Kan begitu. Tapi itu kan tidak kita lakukan karena kita kan sangat itulah intinya. Kita sangat bertanggung jawab betul terhadap tugas yang diberikan kepada kita itu. Jadi biaya dari APBD nggak ada, biaya sponsor nggak ada. Kira-kira ini biaya mandiri dari Mas Ril dan Mas Umar? Mandiri. Kira-kira berapa biayanya untuk sekali kompetisi? Sekali kompetisi itu kita sekali yang nembus ke nasional. Dan minimal itu kalau misalnya di putaran regional aja yang terakhir kemarin itu mungkin buat ketika kompetisi terakhir itu sekitar minim 1,4, 1,3, 1,4. 1,4 M. Ya. Itu belum masuk kepada putaran nasional. Putaran nasional ya. Oh gitu. Terakhir kita nggak nyampe ke putaran nasional, kita ke regional aja yang kemarin. Nanti ikut ke putaran regional tapi nggak masuk ke nasional itu segitu. Kalau kita masuk ke putaran nasional tentu biayanya kan nambah lagi. Jadi kalau yang selama ini Mas ya, yang paling sering dituduhkan ke kita itu mungkin kayak gini. Anggapan bahwa mengelola Persibo itu sesuatu yang menguntungkan itu jelas enggak. Jadi karena ini liga amatir, sekali lagi ini liga amatir, apa yang kita dapat keuntungan?
tiket Persibo ekonomi kita jual harga berapa? Saya kalau nggak salah 15.000. Ya, kompetisi terakhir beberapa musim terakhir kan juga nggak pernah kita tiketkan kan. Walaupun pandemi waktu itu ya, nggak ada Yang pandemi nggak ada penonton itu malah nggak kita tiketkan gitu. Jadi kan kalau kita ngomong pendapatan dari tiket tentunya nggak mungkin, dan kita selalu publikasi kok. Setiap selesai kompetisi itu tiket selesai pertandingan kita sampaikan tuh tiket terjual berapa, itu ada di IG-nya Persibo. Jadi transparansi keuangan dalam pengelolaan klub yang dari hasil penjualan tiket itu kita laporin. Jadi supporter masyarakat yang merasa beli tiket mereka tahu berapa nih yang kejual gitu. Dibebankan pada biaya pertandingan, ada biaya keamanan, ada biaya konsumsi, lapangan, dan perangkat pertandingan dan lain-lain, sewa stadion, itu juga masuk dalam biaya kompetisi setiap penyelenggaraan, dan itu sangat besar. Tentunya nggak tertutup kadang dari penjualan tiket aja. Nggak nyucuk gitu. Nggak nyucuk. Itu kalau ngomong pengelolaan kita sebagai misalnya di kompetisi. Terus di lain hal Mas, yang paling sering mungkin yang rame kalau Mas Zim baca di kolom komentarnya Radar atau dimanapun lah ya, sering ngomong kalau Persibo ini dibawa ke politik. Menanggapi itu seperti apa? Itu yang paling sering tuh ya, karena mungkin gini, Mbak Sally Mas Umar kan orang politik. Ada irisannya, bahwa tidak salahnya adalah saya sama Mas Umar politisi. Orang politisi ya, orang politik. Tapi kemudian apakah kita pernah menggunakan Persibo sebagai alat dalam berpolitik? Tentunya enggak. Di bagian mana yang saya bisa tanyakan teman-teman itu merasa bahwa saya menggunakan atribut ini, Persibo ini kemudian sebagai alat untuk mendulang dukungan suara, itu belum pernah, dan saya nggak tahu gimana caranya. Tidak terkonfirmasi lah. Iya, tidak terkonfirmasi. Kalau saya bicara mau kampanye lewat Persibo, banyak jalur kampanye yang jauh lebih murah daripada membiayai klub sepak bola, Mas. Tentunya kalau kita ngomong ini untuk alat untuk politik, untuk mendulang suara, itu banyak cara yang jauh lebih murah daripada membiayai sebuah klub sepak bola. Jadi itu nggak make sense ketika sepak bola itu digunakan untuk kendaraan mendulang suara elektoral di politik. Nah kalau kemudian Pak Umar saya mendapatkan popularitas dari situ, ya tak rasa itu sesuatu yang wajar gitu. Kita mengelola Persibo kan. Kita mengeluarkan biaya yang besar untuk itu gitu. Terus kemudian kalau itu kita dapat bonus dari popularitas di situ, tapi kan tidak serta-merta itu terkonversi ke dalam suara elektoral. Jadi itu sebenarnya yang perlu dipahami sama teman-teman itu gitu. Bahkan kadang ada yang ngomong, nanti ini dipakai kalau mau pemilu saja. Ya ngomong aja tidak pernah nyoblos kok. Itu benefit yang didapat gitu ya. Iya gitu kan. Kalau mau rasa itu wajar lah. Bagaimana mungkin kemudian Persibo dibawa ke ranah politik untuk kepentingan politik? Mau setiap kali musim politik seperti ini kita malah dijatuhkan diserang melalui Persibo kan. Artinya ini kan tidak terkonfirmasi sama sekali gitu. Dibilang ke ranah politik ini sama sekali tidak nyambung. Ini sebenarnya kita lakukan sampai hari ini proses itu ya memang belum ketemu sama pengelola yang profesional. Yang kedua itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kalau sekedar kemudian kita pengen menghindari kritikan dari masyarakat, untuk menghindari kritikan cacian dari supporter, sudah kita lemparkan itu Persibo pada siapa yang mau mengelola silahkan. Itu kan aman sudah. Kalau dari sisi sekedar hanya menghindari itu, tapi dari sisi bentuk tanggung jawab kita yang dulu kita ditunjuk ini untuk melakukan proses kebangkitan Persibo ini kan juga harus diperhitungkan betul di situ. Sehingga kemudian termasuk sampai fase hari ini terjadi proses-proses yang nantinya akan terjadi proses peralihan itu kan kita betul-betul mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab terhadap proses peralihan ini. Tentu ini menyangkut nasibnya Persibo ke depan kan gitu. Peralihan itu bukan karena desakan supporter itu kan? Enggak, sudah lama sebelum supporter itu melakukan rame-rame soal Persibo. Selesai musim kompetisi di bulan Januari kita sudah komunikasi kok sama Mas Eko. Mas ini gimana? Kira-kira mau mengelola Persibo enggak? Itu situasinya begini, ini kondisinya begini, gimana kan? Ini enggak apa-apa lah, nanti kita bicarakan. Terus kita gali, di samping itu kita juga komunikasi dengan banyak pihak, banyak orang yang punya kemauan untuk mengelola Persibo. Tetapi dari beberapa ini kan jatuhnya ke Eko Setiawan. Karena kalau teman-teman mengikuti prosesnya ya, teman-teman supporter maupun teman-teman media itu berapa kali kita dikumpulkan oleh Pemkab untuk temu usaha. Di situ datang perusahaan multinasional yang datang ya, ada perusahaan internasional juga, saya nggak sebut namanya, yang beroperasi di Bojonegoro, mereka juga diundang dalam temu usaha itu. Apakah possible perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Bojonegoro ini memberikan dukungannya terhadap klub? Nyatanya selesai pertemuan juga tidak menghasilkan apa-apa, Mas. Jadi ikhtiar kita
mencari pengelola yang profesional itu sudah kita lakukan, dan kalau teman-teman mau urut mengingat peristiwanya, teman-teman supporter maupun teman-teman media itu mengikuti semua proses itu. Itu tuh perusahaan itu targetnya apa? Targetnya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Bojonegoro itu juga bisa turut andil sponsorship ke Persibo. Kenapa nggak bisa kan? Ini juga. Apa karena regulasi itu tadi nggak? Kalau sponsor itu kan bisnis to bisnis, Mas. Kenapa perusahaan tidak boleh disponsori PT? Boleh kok. Radio Bojonegoro pernah juga kerja sama dengan Persibo di awal tahun. Pernah awal-awal. Ya. Nggak ada larangan karena ini bisnis to bisnis. Perusahaan menyponsori Persibo juga dapat publisitas dari Persibo gitu. Jadi nggak ada sebenarnya melarang. Tapi kita nggak tahu kenapa itu berkali-kali difasilitasi oleh pemerintah, tapi juga tidak menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita bicara soal ikhtiar menemukan pengelola profesional itu sudah kita lakukan berkali-kali. Dan kalau mungkin teman-teman mau mengingat, menggali kembali memorinya, teman-teman media maupun teman-teman supporter juga terlibat di kegiatan-kegiatan itu. Oke. Setelah Mbak Sally dan Mas Umar ini nanti tidak lagi mengurus Persibo, apakah tetap akan memperhatikan Persibo sebagai pengamat atau apa ini? Oh ya pasti kita akan terus melakukan proses pendampingan terhadap Persibo, dalam arti ya hal-hal yang bisa kita berikan masukan, kemudian saran atau hal-hal yang lain untuk kepentingan Persibo ya pasti akan terus kita lakukan lah. Walaupun pengelolanya sudah baru, manajemennya sudah baru, ya tidak ada masalah. Justru hal yang paling penting adalah bahwa posisi kita berharap ke depan ini Persibo betul-betul sesuai dengan harapan kita semuanya, dan kita yakin terhadap pengelola yang baru ini. Ini tentu kan juga tidak lepas dari upaya dan pikiran kita bersama dalam rangka untuk kemudian memenuhi harapan dari masyarakat terkait dengan posisi Persibo. Pastilah kita akan memberikan kita ini kan selain dari posisi Persibo kan wakil rakyat kan. Tentu kan menampung aspirasi dari masyarakat, termasuk salah satu soal Persibo. Nah tentu dalam proses melakukan advokasi maupun proses pengelolaan terhadap Persibo ini kan kita betul-betul hati-hati. Pertama soal pengelola ini tadi kita pastikan betul agar kemudian mampu membawa Persibo ke level-level kasta-kasta yang lebih tinggi. Tentu ini menjadi perhatian kita. Karena kalau kemudian hanya kita serahkan, hanya kemudian kita kasihkan orang, hanya kita lemparkan, nah ini kan tentu lambat laun kan juga akan bergolak terus kan. Artinya larinya nanti juga kepada kita di DPRD kan begitu. Pasti nanti juga masyarakat juga untuk ini gimana ini. Nanti kita lagi yang kemudian melakukan proses itu lagi, pendampingan maupun memberikan masukan, mencarikan solusi dan lain-lain. Oke, besok ini berarti apa? Rebu tanggal 25 Oktober ini apa yang akan terjadi? Ya tentu penandatangan MOU soal kesepakatan yang akan kita lakukan. Pertama 6 item tadi itu, bahwa satu dikelola Persibo secara profesional, kemudian siap membawa Persibo naik ke kasta Liga 2, kemudian yang ketiga siap melakukan proses pembiayaan terhadap Persibo, yang ketiga tidak membawa Persibo ke ranah politik, kemudian yang kelima itu namanya tetap Persibo, tidak boleh diganti, dan yang keenam home base-nya harus tetap di Kabupaten Bojonegoro, tidak boleh kemudian dibawa ke luar Kabupaten Bojonegoro. Nah, setelah itu nanti kita sepakati bersama, kita tangani bersama-sama, terus kemudian penyerahan peralihan dari manajemen lama ke manajemen yang baru. Namanya tetap sama PT-nya. PT apa tadi? Bojonegoro. PT Semangat Bojonegoro Jaya. Semangat Bojonegoro Jaya. Namanya tetap sama itu. Atau nanti ya besok ini termasuk finalisasi. Nah, besok kita ketemu itu termasuk finalisasi apakah PT yang menaungi Persibo ini tetap namanya tetapi diganti personilnya atau kemudian ini dialihkan ke PT yang lain, PT yang baru. Tapi brandnya tetap sama Persibo gitu. Ya, Persibo. Bisa seperti itu? Bisa, tidak ada masalah kalau itu. Prinsipnya kita itu malah mendukung, setuju sekali ada pihak-pihak swasta yang secara profesional siap melakukan pengelolaan Persibo secara lebih bagus. Karena ini yang kita cari. Ya selama ini kita cari ya itu. Setiap musim kompetisi selesai kita pasti cari
orang-orang yang siap secara profesional melakukan proses Berarti pengelolaan. setelah tanggal 25 Oktober ini Mas Umar sama Mbak Seli sudah tidak itu lagi Sudah, masuk ke jadi Mas Eko nanti. pengelolaan nanti langsung akan Eko Setiawan. Ya, ke Mas Eko Mas dengan Eko manajemen baru. Manajemen baru. barunya. Berarti akan diumumkan segera ya? Apa perlu launching baru lagi? Enggak. Ya, pasti besok itu ada launching kan. Setelah proses peralihan dari manajemen lama ke manajemen yang baru, dari PT lama ke yang baru dan seterusnya, maka kemudian manajemen atau pengelola baru ini pasti akan Diperkenalkan lagi. memperkenalkan lagi manajemen yang baru, kemudian tahapan-tahapan yang akan dilakukan pasti itu dilakukan. Oke, terakhir Mbak Seli. Harapannya kepada Persibo ini seperti apa nanti ke depannya? Tentunya dengan dikelolanya kita menuju pengelola baru ini ya, yang kita anggap dengan reputasi yang cukup baik dalam pengelolaan sepak bola, kita berharap tentunya ini bisa meneruskan apa yang sudah teman-teman manajemen lama saya dan Pak Umar lakukan selama 7 tahun ini. Jadi ada perjuangan kita yang kemarin belum tuntas ini harus dituntaskan sampai pada kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kita harapannya di situ bahwa kemarin kita ditugasi untuk pencabutan sanksi dan itu sudah terlaksana, tapi kita selama 7 tahun bersama-sama dengan masyarakat Bojonegoro harapannya adalah menuntaskan, mengembalikan Persibo ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Jadi harapannya Persibo nanti kembali ke Liga 1 mulai. Ya pasti, kalau level liga tertinggi lah yang ada di Indonesia. Jadi, simpel saja harapan kita sebenarnya. Ke depan kita berharap Persibo dengan pengelolaan yang baru ini bisa berkompetisi di level tertinggi yang ada di PSSI atau yang ada di Indonesia ini. Rugi Mas, kita itu dicaci, hina dan lain-lain. Kemudian kita berdarah-darah, kita membiayai Persibo. Kalau kemudian Lepas besok, begitu saja. kalau kemudian besok Persibo itu tidak Naik kasta. naik kasta itu salah satu bentuk pengorbanan kita itu dihina-hina itu. Berarti selama Tapi tidak ada Persibo ini banyak kritiknya atau banyak pujiannya? ya, tapi itu tidak ada masalah lah. Yang penting ke depan Persibo harus itu. Nah, kalau sampai Persibo ke depan itu tidak bisa naik kasta, tidak bisa berada di level yang tertinggi ya, tentu rugi kita itu. Selama ini kita banyak kritik ya? Ya dikritik dan lain sebagainya, rugi itu kalau kemudian tidak bisa begitu. Harapannya itu saja sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Umar, terima kasih Mbak Seli. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa memberikan informasi dan inspirasi kepada para sahabat radar Bojonegoro. Demikian para pemirsa, itu tadi yang kita bicarakan tentang Persibo Bojonegoro. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.